Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Putri Novela dengan NIM 221234041 akan memaparkan 5 poin tentang mengapa harus belajar, bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran, apa saja sih problematika dalam belajar, bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi dalam belajar, dan cara efektif dalam belajar. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, mengapa harus belajar. Alasannya mengapa kita harus ilmu ini akan mampu mengubah cara pandang kita. Tentu terdapat perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Perbedaan dalam cara pandang contohnya terhadap suatu penyelesaian masalah maupun dalam penilaian sebuah kejadian ataupun peristiwa. Semakin luas ilmu, maka semakin luas pula pola pikir dan paradigma yang kita miliki. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita harus belajar, karena banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Terus yang ketiga, karena dengan kita belajar, kita memiliki prinsip hidup yang kuat. Dengan belajar, maka pola pikir kita akan berubah dan mempengaruhi prinsip hidup kita. Prinsip hidup yang dimaksud akan membuat kita memahami apa tujuan hidup kita yang sebenarnya, sehingga kita tidak bertindak yang merugikan orang lain. Kemudian poin yang kedua, bagaimana sih membangkitkan rasa ingin tahu dalam belajar? Jawabannya yang pertama, relevansi, yakni bisa menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau minat pribadi siswa. Kemudian cara yang kedua, teknologi pendidikan. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menyajikan materi dengan cara yang menarik dan interaktif. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Dengan cara kolaborasi mampu mendorong kolaborasi antar siswa untuk saling belajar dan bertukar ide. Kemudian yang keempat, ada kisah inspiratif. Kita bisa membagikan kisah sukses atau penemuan menarik yang terkait dengan materi pelajaran untuk memberikan motivasi kepada peserta didik nantinya. Poin yang ketiga, problematika apa saja sih dalam belajar? Yang pertama, tidak konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, susah paham dalam belajar. Dan yang ketiga, susah menghafal ketika sedang belajar. Poin berikut adalah bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi dalam belajar. Yang dibahas di sini ada 2 teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Pomodoro teknik, yang artinya kita perlu punya komitmen untuk menjalankan teknik Pomodoro ini. Kemudian kita perlu untuk menyingkirkan hal-hal yang ada yang bisa buat kita terganggu. Dan setelah itu pasang timer, berikan target untuk kita belajar. Jadi sejauh mana atau seberapa lama kita akan belajar. Kemudian yang kedua ada Feynman teknik. Intinya dalam teknik ini kita belajar materi yang perlu kita pelajari seperti biasa. Setelah belajar, coba untuk kita jelaskan kembali materi yang sudah dipelajari kepada orang lain. Kemudian minta pendapat mereka apakah sudah jelas atau belum. Di sini mampu membantu kita dalam memahami lebih dalam materi yang akan kita bawakan. Kemudian kita masuk pada cara efektif kita dalam belajar. Yang pertama, ada variasi metode pembelajaran. Maksudnya, kombinasikan metode belajar seperti membaca, mendengarkan, dan praktik langsung. Ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan retensi. Kemudian yang kedua ada konsentrasi penuh. Jadi diharapkan untuk kita menghindari yang namanya multitasking ketika kita sedang belajar. Kita diharapkan untuk fokus sepenuhnya pada tugas yang sedang kita himpun atau kita hadapi. Kita fokus untuk hasil yang lebih baik
Jadi intinya kita menghindari yang namanya multitasking. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan sumber belajar. Jadi kita bisa menggunakan sumber-sumber belajar seperti buku, video pembelajaran, dan materi-materi yang disediakan baik offline ataupun online lewat jurnal, lewat artikel Google Scholar untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif. Komprehensif di sini maksudnya lebih menyeluruh secara keseluruhan. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan materi tentang mengapa sih kita perlu untuk belajar, kemudian bagaimana cara untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran itu, dan problematika apa saja yang terjadi ketika kita belajar, dan adapun cara mengatasi problematika tersebut, dan diberikan juga tips yang efektif dalam kita untuk belajar. Saya pikir cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.